Halo Stepa Hebat, selamat datang, selamat bertemu, selamat bergabung dalam program Kejar Prestasi. Kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stepa Hebat, seperti biasanya, kita akan kembali belajar dalam pembelajaran online. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita masih diizinkan untuk belajar secara daring. Stepa Hebat, kali ini seperti biasa kita akan belajar lewat kelas belajar online. Stepa Hebat, dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran prakarya, yaitu kelas 7 semester genap. Adapun tema yang akan kita pelajari kali ini yaitu pengolahan bahan pangan sayuran. Stepa Hebat, seperti biasa, kita belajar didampingi oleh salah seorang pengampu mata pelajaran. Karena kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya, maka kita akan bertemu atau didampingi oleh ibu pengampu mata pelajaran prakarya. Kita akan bertemu dengan beliau. Nah ini, selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu Reni. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah, hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menyampaikan apa yang ada pada materi hari ini. Puji Tuhan, semoga harapan kita, anak-anak Stepa Hebat kita juga dalam kondisi yang luar biasa juga ya Ibu. Iya, amin. Semoga seperti itu Bu Reni. Iya, Ibu di sini mengampu mata pelajaran prakarya ya Ibu. Iya, betul. Hari ini kita akan belajar prakarya. Kalau tadi sudah saya mendapatkan informasi, kita akan belajar mengenai pengolahan bahan pangan sayuran, begitu ya Bu? Iya Ibu Reni, betul sekali. Iya, mungkin Ibu di antara kita ada yang sudah kenal, ada yang belum. Alangkah indahnya kalau mungkin Ibu memperkenalkan diri, sehingga anak-anak yang sudah kenal menjadi lebih dekat, dan anak-anak yang belum kenal menjadi kenal dengan kita. Terima Bisa, kasih. Ibu? Bisa, terima kasih Bu Reni. Iya, monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya cukup singkat dan jelas ya. Nama saya Bu Mubaroh ya. Yang mempunyai arti mungkin orang tua memberi nama itu mesti ada maknanya. Ya. Dan pada hari ini kita bergabung dengan mata pelajaran prakarya. Anak-anak, semoga meskipun dalam keadaan pandemi, kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bu Reni. Amin, amin. Ibu Mubaroh SPD, begitu ya Bu? Iya, betul. Luar biasa sekali kalau tadi Ibu ngendika di dalam nama ada doa. Tadi apa Bu artinya Bu? Iya. Setiap orang tua memberi nama anaknya itu Bu Reni mesti punya tujuan, mesti punya doa dan harapan. Mungkin orang tua saya memberi nama saya Mubaroh biar semua langkah saya, setiap yang saya lakukan itu mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Begitu mungkin Bu Reni. Amin, terima kasih Ibu. Iya, kita nanti akan belajar bersama ya Bu. Iya Bu Reni. Stepa Hebat, itu tadi perkenalan kita dengan Ibu Mubaroh SPD. Beliau nanti akan membawa kita, mengajak kita untuk belajar mengenai pengolahan bahan pangan sayuran. Oke Stepa Hebat, sebelum kita mulai, tolong kamu siapkan hal-hal yang perlu kamu gunakan untuk belajar, mungkin buku catatannya, mungkin pensilnya, atau hal yang lain yang mungkin kalian perlukan untuk belajar kita. Monggo Ibu, kita mulai belajar kita. Terima kasih Bu Reni. Selamat datang anak-anak, selamat bergabung dengan mata pelajaran prakarya. Anak-anak, pelajaran prakarya hari ini yang kita pelajari adalah tentang pengolahan, aspek pengolahan. Karena apa? Di materi prakarya itu terdiri dari 4 aspek.
Aspek yang pertama kerajinan yang kita pelajari pada awal semester genap kemarin. Kemudian yang kedua aspek rekayasa, yang ketiga aspek budidaya, yang keempat adalah aspek pengolahan. Untuk aspek pengolahan hari ini anak-anak, mari kita belajar tentang pengolahan bahan pangan sayuran. Mungkin anak-anak tidak asing lagi macam-macam sayuran. Karena apa? Setiap hari anak-anak di rumah dimasakkan oleh ibu kalian berbagai macam sayuran. Sekarang agar lebih kenal apa saja sayuran itu kita pelajari. Pada pagi hari ini kita mempelajari KD 3.3 mengenai memahami rancangan pengolahan, penyajian dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan atau minuman kesehatan. Boleh menyela Ibu? Iya. Kayaknya kalau kita lihat dari KD kita, ini kita akan diajak untuk hidup sehat ya Ibu ya? Iya Bu Reni, Iya, kenapa Bu Reni? Kalau kita itu banyak mengkonsumsi sayuran, insya Allah badan kita menjadi sehat. Amin. Iya. Jadi kita nanti akan dikenalkan dengan makanan dan minuman kesehatan, begitu ya Bu? Begini Bu Reni, untuk materi hari ini kita belum sampai pada bagaimana cara mengolah, teknik pengolahan, baru pengenalan mengenai apa itu sayuran, bagaimana klasifikasinya, apa manfaatnya sayuran dan kandungan yang ada di dalam sayuran tersebut. Berarti nanti anak-anak kita ajak untuk memperkenalkan ke makanan dan sayuran-sayuran yang itu ya Bu, membawa kita ke kehidupan yang lebih sehat. Betul Bu Reni. Jadi dengan mengenal makanan yang sehat, hidup kita pasti akan berdampak menjadi sehat juga. Betul Bu Reni. Monggo dilanjut Ibu. Terima kasih anak-anak. Pertama, kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sayuran itu. Sudah tahu apa belum? Setiap hari kan kalian mengonsumsi sayuran. Cuma apa yang dimaksud dengan sayuran itu, ya? Sayuran adalah bagian dari vegetatif dari tumbuhan yang bisa dimakan. Jadi yang hanya bisa dimakan itulah yang dinamakan sayuran. Yang bagian tidak bisa dimakan berarti itu tidak disebut dengan sayuran. Itu bagian yang bisa berfungsi lain. Jadi setiap sayuran itu yang bisa dimakan itu berbeda-beda Bu Reni. Jadi ada yang diambil dari daunnya, ada yang diambil dari batangnya, ada yang diambil dari buahnya. Seperti itulah dari sayuran yang bisa dimanfaatkan sebagai olahan pangan. Baik anak-anak, kemudian berikutnya mengenai klasifikasi sayuran. Tadi sudah disinggung oleh Bu Mubaro, ya kan? Jadi berdasarkan klasifikasinya sayuran itu apa saja toh yang bisa dimanfaatkan dari bagian sayuran tersebut. Yang pertama, ya, dari bagian sayuran yang dimakan yaitu dari bagian daunnya, ya. Dari bagian daun. Pengertiannya, kenapa sayuran itu diambil dari bagian daunnya? Karena hanya daunnya itulah yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan yang bisa dikonsumsi. Jadi yang bisa diambil ya hanya daunnya saja. Next. Berikutnya. Ini anak-anak
contoh dari macam-macam sayuran yang dimanfaatkan daunnya atau yang diambil daunnya. Ini mungkin di rumah setiap hari ibumu atau mama kalian memasak dari salah satu sayuran yang ada yang diambil daunnya. Yaitu di sini apa saja yang diambil daunnya, seperti sayur pokcai, seperti kangkung, bayam, daun selada, sawi, kemangi, ya. Jadi masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan. Dan itu bisa dimanfaatkan berupa matang yang sudah diolah ataupun bisa dipakai lalap alias dimakan mentah. Contoh apa anak-anak yang dimakan yang biasanya dipakai lalap? Yaitu di sini ada daun kemangi, ada daun selada. Dari sini ini yang dipakai adalah daunnya. Kemudian kelas yang kedua yang diambil dari batangnya. Yang diambil batangnya seperti pada contoh yaitu rebung. Sudah kenal rebung kan? Biasanya rebung itu bisa dipakai isi olahan kue lumpia. Itu isinya adalah rebung. Wah, enak sekali itu, Bu. Iya. Berani. Pengolahannya pas gitu, rasanya sangat luar biasa. Pengolahan itu memang kalau ngolahnya itu betul, kemudian bumbunya juga pas, insya Allah bisa dinikmati dengan nikmat, Bu Reni. Iya. Monggo dilanjut lagi, Bu. Ya. Yang kedua yaitu asparagus dan yang ketiga seledri. Nah, seledri ini berbeda dengan rebung, berbeda dengan asparagus. Kalau seledri ini tidak dimasak anak-anak, yang baik itu dimakan dalam keadaan mentah. Dipakai kalau kita bikin sop, setelah sayur sop itu mateng, baru ditaburi daun seledri. Jadi tidak dimasak dengan air yang mendidih. Tujuannya apa? Dan kenapa kok tidak dimasak sampai mendidih? Kalau dimasak sampai mendidih, ada salah satu zat gizi yang hilang. Yang kedua, aromanya juga berkurang. Tidak seperti dalam keadaan mentah. Berikutnya, sayuran yang diambil dari akarnya. Dari gambar yang ada kalian mungkin paham ya. Di situ ada wortel, ada lobak ya. Kemudian ada kentang, ada buah bit. Nah, mungkin bagi kalian yang masih asing yaitu buah bit. Kayak apa ya buah bit itu? Nah, buah bit itu yang warnanya agak keunguan. Itu bisa dimakan mentah, bisa juga dimakan matang, artinya dimasak. Dan juga bit itu baik sekali untuk kesehatan. Bisa dipakai sebagai minuman kesehatan. Karena manfaatnya buat buah bit itu banyak sekali anak-anak. Nanti berikutnya kita pelajari apa manfaat dari buah bit tersebut. Berikutnya adalah kentang. Kentang ini merupakan tumbuhan sayuran yang diambil dari akarnya. Bisa dipakai sayur, bisa juga dipakai lauk,
contoh lauk dari kentang banyak sekali ya, bisa dipakai kue. Contoh kue yang dari kentang yaitu apa? Kroket. Kroket itu bahan kentang tapi bisa dimanfaatkan sebagai kue. Bisa juga kentang itu dimanfaatkan sebagai cemilan, keripik kentang. Ya, jadi ini ada macam-macam dari sayuran yang diambil dari akarnya. Berikutnya anak-anak, klasifikasi sayuran selanjutnya yaitu yang diambil dari bunganya. Ya, jadi tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan hanya bagian bunganya saja. Bagaimana Bu kalau batangnya dimakan? Tentunya tidak boleh. Karena apa? Karena tidak baik bagi kesehatan. Contoh apa saja pada gambar tersebut yaitu bunga pisang, ya, bunga turi, brokoli, bunga kol. Dari empat macam ini dari kalian mungkin sudah paham. Bunga turi biasanya kalian makan dalam bentuk kulupan yang dipakai olahan asli Madiun yaitu nasi pecel, ya. Kalau brokoli itu juga bisa dimakan dalam bentuk mentah, bisa dimakan dalam bentuk matang. Bagaimana Bu kalau dimakan dalam bentuk mentah? Apa dipakai lalap? Tentunya tidak, ya. Tentunya melalui proses di jus dulu, dijadikan minuman kesehatan. Kemudian kalau kol biasanya ini dipakai sebagai olahan sayur sop. Kalau kol tidak bisa dimakan dalam bentuk mentah. Jadi melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Oh, berarti untuk bunga kol itu termasuk bunga. Iya, Brokoli juga bunga gitu iya, ya. Betul Bu Reni. Nggih. Ya. Jadi yang dimanfaatkan bunganya. Nggih. Nggih, Bu Reni. Berikutnya anak-anak yaitu sayuran yang diambil dari buahnya. Kalau dari buahnya itu banyak sekali anak-anak, di antaranya terong, kemudian mentimun, kemudian di situ ada tomat, ada labu siam, ada yang mengatakan itu labu siam, ada yang mengatakan jepan, ada yang mengatakan itu manisa, tergantung dari daerah masing-masing. Jadi setiap daerah untuk menamakan suatu benda atau suatu barang itu biasanya tidak sama dengan daerah yang lain. Ibu, kalau saya boleh ngomong, Iya. ini tadi berarti sayuran yang bisa kita konsumsi itu tidak hanya dari daunnya ya Bu. Kalau sementara ini mungkin pemahaman anak-anak atau pemahaman kita dari daunnya. Ternyata di sini banyak sekali jenis sayuran. Ada yang bisa kita ambil dari akarnya, ada yang kita ambil dari batangnya, ada daun yang biasa itu misalnya bayam atau kenikir itu daun ya Bu ya. Betul Bu Reni. Iya, terus ada juga bunganya, ada juga buahnya. Wah, ternyata banyak sekali. Iya Bu Reni, Iya. ternyata kalau kita amati sayur itu melimpah. Iya, iya. Ya, alhamdulillah di Indonesia ini
berbagai macam sayuran ada Bu Reni. Nggih. Baik dari daunnya, dari batangnya, dari akarnya, dan buahnya semua ada Bu Reni. Iya. Iya. Cuman kadang ada anak yang kurang suka sayur ini Bu. Iya. Nah, ini bagaimana solusinya ini? Padahal kalau kita lihat aneka ragam sayur yang tentu saja itu akan mempunyai manfaat yang bagus buat kita, anak-anak kita itu seringkali tidak mau makan sayur. Itu caranya biar mau makan sayur, mungkin kita harus pinter-pinter untuk mensiasati ya Bu ya. Iya Bu Reni, makanya itu orang tua, terutama sebagai ibu, harus punya pengetahuan bagaimana cara mengolah sayuran dengan bervariasi atau beraneka ragam. Mungkin anak ini kalau hanya bayam itu dimasak sayur bening tidak suka. Iya. Lah, bayam biar dimakan anak bisa masuk ke anak-anak biar suka. Bayam dipakai untuk keripik Bu Reni. Oh, luar biasa. Iya. Jadi bisa ya Bu ya? Bisa ada keripik. Meskipun tadi seperti bunga kol. Kalau nggak suka dipakai sayur, itu digoreng, dikasih tepung. Namanya diberi tepung menjadi crispy Bu Reni. Jadi tidak harus selalu di sayur. Iya, saya membayangkan enak sekali itu Bu. Saya membayangkan aja ini. Iya. Iya. Iya, jadi tinggal bagaimana cara kita mengolah agar putra-putri kita bisa senang dengan sayur. Tugas ibu itu ya Bu ya? Iya. Tugas seorang ibu maksud saya begitu. Iya. Iya. Nggih, monggo Bu, daripada ngelantur kemana-mana, Iya. kita kembali lagi fokus ke materi. Silakan Ibu. Tadi sampai pada sayuran yang diambil buahnya, ya. Untuk tomat, kalau tidak suka tomat di sayur bisa dibikin jus. Kemudian kalau tidak hanya tomat saja yang di jus, harus ada campurannya biar enak rasanya. Ini tadi sayuran yang diambil dari buah. Sekarang sayur yang diambil dari umbi batang. Apa bisa Bu umbi batang seperti singkong itu di sayur? Nah, tinggal bagaimana cara kita mengolahnya. Ya. Kalau tidak suka di sayur berarti dipakai kue, dibikin kue. Umbi jalar juga dibikin kue. Kemudian talas tidak hanya di sayur, bisa dibuat keripik, yaitu keripik talas. Singkong juga dibikin keripik singkong. Ubi jalar bisa dibuat keripik. Jadi beraneka variasi bagaimana caranya agar makanan bisa dikonsumsi. Kalau nggak salah begitu, ya anak-anak. Jadi saya tidak suka singkong Bu. Caranya singkongnya dicampur dengan keju, singkong keju, sehingga enak untuk dikonsumsi. Rasanya beda kalau hanya singkong biasa dengan singkong keju. Wah, inovatif sekali itu ya Bu ya. Dari Iya. singkong yang awalnya anak-anak tidak suka, dengan berbagai variasi dari olahan kita, mungkin nanti anak-anak akhirnya menjadi lebih suka. Iya betul Bu Reni. Memang sekarang sudah semarak varian makanan. Dari singkong bisa dimanfaatkan sebagai roti. Dari ubi jalar itu bisa juga menjadi roti. Tinggal bagaimana kita mengemasnya, kita memasaknya, sehingga menjadi makanan yang enak untuk dikonsumsi. Iya, meningkatkan kreasi kita ya Bu, Iya, harus kita tingkatkan lagi. memang kita itu harus tidak monoton Bu Reni. Iya. Kalau zaman saya kecil, singkong hanya dikukus, hanya digoreng, Iya. ya. Sekarang tidak. Jadi beraneka masakan, meskipun dari bahan makanan yang sangat sederhana, tetapi menjadi makanan yang memiliki selera yang
berbeda. Dilanjut Ibu. Iya Bu Reni, terima kasih. Sekarang berikutnya yaitu mengenai sayuran yang diambil dari umbi lapis, ya. Dari umbi lapis seperti yang kalian jumpai di rumah pada waktu ibu memasak, ini sekaligus sebagai bumbu, ya. Ini ada brambang, ada bawang bombay, ada bawang putih. Bawang merah itu biasanya dipakai untuk memberi rasa pada masakan tersendiri atau bisa untuk menaburi masakan dengan teknik digoreng. Meskipun berupa brambang itu juga dibikin crispy, brambang ada. Bawang bombay itu dibikin crispy bisa dengan cara diiris tipis, kemudian dikasih tepung dengan telur, kemudian digoreng. Jadi mempunyai rasa yang berbeda. Kalau bawang putih itu selain dipakai untuk penyedap rasa pada masakan, bisa juga untuk kesehatan. Jadi bawang putih itu fungsinya banyak loh. Kalau untuk kesehatan, apabila itu nanti kita bikin wedang atau air panas yang mendidih, kita masukkan beberapa iris bawang putih, itu juga bermanfaat untuk kesehatan anak-anak. Coba kalian di rumah nanti mencoba. Untuk usia yang sudah lansia seperti Bapak Ibu yang mempunyai penyakit darah tinggi ataupun diabetes, itu bisa memanfaatkan bawang putih sebagai obat-obatan. Jadi caranya itu diiris tipis-tipis, kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih yang ditaruh di dalam gelas, kemudian 10 menit ditutup, setelah itu baru diminum. Silakan mencoba. Untuk berikutnya, materi berikutnya yaitu sayuran yang diambil dari jamur. Tentunya kalian tidak asing anak-anak untuk macam-macam jamur di dalam olahan makanan. Contoh, ibu kalian kalau memasak capcay, ya, biasanya ada campuran jamur. Kalau memasak mie biasanya dicampur juga jamur. Cuma jamur ini harus dimasak dalam keadaan matang. Tidak boleh dimasak dalam keadaan mentah, ya. Jadi melalui proses pengolahan baru bisa dikonsumsi. Seperti jamur tiram yang kalian lihat pada gambar. Jamur tiram ini selain diolah sebagai sayuran, bisa juga diolah sebagai keripik. Ya, ada keripik jamur yang sekarang semarak dijual, ya. Dalam kemasan ada keripik jamur. Kemudian ada jamur kancing. Berikutnya ada jamur kuping, ya. Ada jamur merang. Baik anak-anak, itu tadi mengenai klasifikasi tentang sayuran. Sekarang kita
belajar mengenai manfaat sayuran yang kalian konsumsi. Ternyata dari macam-macam sayuran itu anak-anak, melihat dari warnanya yang berbeda-beda, itu mempunyai khasiat juga yang berbeda. Ya. Jadi mempunyai khasiat yang berbeda-beda, ya. Di sini yang pertama, khasiat sayuran yang berwarna ungu. Dan ada sayuran yang berwarna merah juga. Yang berwarna ungu ini banyak sekali khasiatnya, ya, yaitu menyehatkan jantung, membunuh sel kanker, ya, kemudian anti-inflamasi, kemudian juga bisa mencegah penyakit urologi. Berikutnya juga bisa mencegah penyakit yang mengalami radang otak. Berikutnya sayuran yang berwarna merah. Sayuran yang berwarna merah diantaranya ada tomat, ada lombok, ya. Seperti tadi yang dijelaskan tadi, ada buah bit. Apa kandungan dan manfaatnya? Pada sayuran yang berwarna merah itu banyak kandungan vitamin C-nya, sehingga khasiatnya itu bisa berguna untuk menyehatkan hati atau liver. Bagi penderita liver, banyak-banyak untuk mengkonsumsi tomat atau bit. Kalau cabai mungkin hanya dikonsumsi sebagai sambal atau bumbu yang berwarna merah. Berikutnya yaitu manfaat sayuran yang berwarna oranye. Apakah ada Bu yang berwarna oranye? Tentunya ada. Di antaranya ada wortel, ya, ada labu, ada ketela pohon atau ketela umbi. Kemudian ada biji daripada buah apa Nana ini? Buah apa ini namanya? Ya. Ini yang berwarna oranye semua itu tentunya bermanfaat untuk tubuh kita semua. Ya. Apa manfaatnya? Yaitu menjaga kesehatan mata. Bisa menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan kolesterol, ya, bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sekarang kan musimnya pandemi, ada biar kalian itu kelihatan sehat untuk menghadapi berbagai penyakit yang ada di negeri ini, maka banyak-banyaklah untuk mengkonsumsi sayuran yang berwarna oranye. Contohnya adalah wortel tadi, ya. Dengan cara kalau nggak suka di sayur, maka wortel bisa dibikin jus, dibuat minuman kesehatan. Kalau sudah di jus, rasanya berbeda, apalagi dicampur dengan buah yang lain, dicampur dengan tomat atau dicampur dengan apel. Jadi rasanya nanti berbeda kalau hanya wortel saja. Baik anak-anak, itu tadi mengenai
macam-macam sayuran, klasifikasi sayuran, kemudian manfaat sayuran. Banyak sekali ya Bu ya. Tadi macamnya dan manfaatnya juga kalau kita mau memanfaatkan dengan maksimal itu sangat luar biasa sekali ya Bu. Iya betul Bu Reni. Iya. Dan mungkin dengan sedikit sentuhan kreatif kita nanti akan menjadikan mungkin dari makanan yang tidak disuka akhirnya menjadi disuka. Iya. Atau mungkin yang kurang mendapatkan nilai ekonomi dengan sedikit sentuhan nanti akan mendatangkan nilai ekonomi yang luar biasa. Begitu ya Bu ya. Iya betul Bu Reni. Makanya untuk pelajaran pengolahan ini memberi keterampilan kepada anak didik kita, kepada anak-anak, bagaimana anak-anak nanti agar bisa membuat masakan yang lebih bervariatif. Jadi tidak monoton hanya di sayur saja, buahnya dikukus saja. Jadi biar ada variatifnya Bu Reni. Iya, dan minat anak-anak yang awalnya tidak suka sayur akhirnya menjadi lebih suka. Begitu ya, Bu? Akhirnya suka dengan sayur karena dengan rasa dan tampilan yang berbeda. Betul sekali. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Atau mungkin Ibu ingin memberikan nasihat atau apa untuk anak-anak kita sehingga lebih bermanfaat untuk anak-anak kita. Ya, terima kasih anak-anak. Dari pelajaran prakarya ini semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kalian di rumah tetap belajar. Karena apa? Ini tidak libur tetapi belajar jarak jauh. Artinya kalian tetap sekolah, tetapi sekolahnya pindah di rumah, tidak di sekolah. Karena saat ini masih ada COVID-19 atau pandemi. Tetapi kalau kalian keluar tetap jaga jarak, memakai masker dan tidak lupa cuci tangan. Tetap prokes ya, menjaga protokol kesehatan dan semangat untuk belajar. Jangan sampai tugas-tugas kalian tertunda. Luar biasa sekali nasihatnya Ibu. Semoga anak-anak kita, Stepa Hebat kita berkenan mengikuti nasihat dari Ibu dan nanti tentu saja akan bermanfaat buat Stepa Hebat kita dan juga akan bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Amin. Begitu ya Bu. Ya, amin juga. Ibu, tadi kita sudah belajar banyak mengenai apa tadi Bu? Pengolahan bahan pangan sayuran. Kita tadi sudah mempelajari apa itu pengertiannya, sayuran itu apa, kemudian klasifikasinya apa saja, kemudian kita juga sudah belajar manfaatnya. Jadi luar biasa sekali kalau kita mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu saja akan menjadikan kita menjadi lebih hebat lagi. Ya betul Bu Reni, semoga dari pelajaran ini anak-anak mendapatkan pengalaman baru, mengenal beraneka macam sayuran, mengenal manfaatnya sayuran, klasifikasinya sayuran. Dan nanti untuk pertemuan yang akan datang kita belajar untuk mempraktekkan bagaimana sayuran itu bisa menjadi olahan yang bisa dikonsumsi dengan enak. Luar biasa. Semoga nanti anak-anak kita, Stepa Hebat kita bisa mengikuti ya Bu ya. Iya, semoga seperti itu. Iya. Saya secara pribadi dan juga mewakili anak-anak mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mubaroh yang sudah berkenan untuk memberikan bimbingannya dalam kita belajar hari ini. Terima kasih Bu Reni. Semoga kita akan bertemu, kita sambung ke pertemuan yang berikutnya Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Stepa Hebat, itu tadi yang sudah kita pelajari dalam mata pelajaran prakarya
Kelas 7 semester genap bersama Ibu Mubaroh SPD, kita sudah mempelajari mengenai pengolahan bahan pangan sayuran. Semoga apa yang kita pelajari tadi akan bermanfaat buat kalian dan tentu saja kreativitas kalian dituntut untuk memanfaatkan sayur-sayuran yang ada di sekitar kita dan mungkin dengan sedikit sentuhan kreatif kalian yang awalnya kalian tidak menyukai sayuran akhirnya menyukai sayuran. Dan tadi sudah diingatkan oleh ibu pembimbing kita, tolong kamu jaga kesehatan walaupun dalam masa pandemi belajarmu harus tetap dilaksanakan. Jadi kita tidak libur tetapi kita belajar dari jarak jauh. Tugas-tugas harus kalian kerjakan sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh guru pembimbing kalian. Stay hebat. Satu lagi yang tidak boleh lupa, kalau kamu keluar rumah, protokol kesehatan harus tetap kalian laksanakan. Jaga imun kalian, semoga kita akan terlindung dari COVID-19. Oke, stay hebat. Dalam program Kejar Prestasi, yaitu kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Kita akhiri pertemuan belajar kita kali ini, sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Oke, see you next time.